Pro dan kontra terus berkecamuk terkait menghilangnya video di channel MEBS. Ada yang merespon positif, ada yang merespon negatif, dan ada yang netral. Hal itu semua akan kita bahas pada update VTube terbaru kali ini, yaitu di edisi 26 Maret. Langsung saja kita preteli, check it out. Segmen pertama, keluh kesah VTuber. Namanya juga konten kreator tipu menipu. Ya, otomatis berusaha menghilangkan jejak setelah pengkibulannya terbongkar. Nah, itu baru namanya pergerakan. Laporkan juga para PLC di jaringan Anda masing-masing. Karena berawal dari PLC lah VTube bisa mengembangkan sayapnya. Kalau tidak ada edukasi fast track terus-terusan dari para PLC, nggak mungkin banyak orang yang pada jadi korban fast track puluhan juta, ya kan? Untung saya cuman fast track jutaan dan udah balik modal. Dan juga tidak punya member fast track karena saya tidak berani mengajak member fast track karena hati kecil masih ragu dan bimbang. Tenang saudaraku, progres VTube tinggal selangkah lagi. Sekarang sudah mencapai 99,99%. Wilbert itu bukan kabur tetapi ngumpet. Semoga cepat dikasih baju oranye dia. Nggak ada guna walaupun dihapus itu konten MEBS. Ibarat kata, kita numpang scan di komputer orang, terus di print out. Hanya orang yang punya komputer saja yang bisa ngapus. Sedangkan si pelaku hanya bisa buang kertas hasil print outnya saja. Itu yang suka bikin konten aneh-aneh dikira bakal hilang jejak, tetapi masih tersimpan rapi di file si empunya YouTube. Ayo dong member VTube seluruh Indonesia, secepatnya lakukan pelaporan ke Bareskrim. Di Indonesia ini jual apa aja laku. Indonesia tempat dagang yang paling laris manis. Mau jualan agama, mau jadi nabi palsu, mau jadi dukun berkedok ustadz, ada aja yang percaya atau ada aja pengikutnya. Mau nipu sereceh pun pasti ada aja yang percaya. Indonesia, oh Indonesia. Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan Pak Wilbert, biar beliau sendiri yang jelaskan suatu saat nanti. Sangat kecewa karena Wilbert tidak datang ke Bareskrim. Kalau benar begitu, maka kita sudah bisa menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut kita, VTube itu benar. Kalau menurut yang tidak suka dengan VTube, pasti bisnis VTube itu tidak benar. Tapi yang benar belum tentu benar, yang salah belum tentu salah. Karena kita hanyalah hamba, tidak bisa menghakimi. Kita hanya bisa menghakimi hanya menurut pemikiran masing-masing. Grup ngopi-ngopi di sebelah emang paten dungunya. Ngakak bener lihat tanggapan bahwa channel MEBS menghilang. Beneran mental dungu dan maling mereka itu. Itu semua karena otaknya tidak terpasang dengan benar, alias korslet. Jejak digital emang sadis. Mau dihapus pun sudah banyak yang download. Kakak. Member VTube skrupnya lagi lepas, jadi hilang otaknya. Ternyata VTube sudah scam ya. Sudah banyak yang menyadari bahwa VTube scam sejak tahun lalu. Tapi masih banyak juga member VTube yang ngeyel dan menyerang bahwa mereka yakin 100% VTube akan on. Sekian, terima nasib. Katanya Wilbert itu masa lalu. Fokusnya ke Kiai Eman dan tim 9 sekarang. Betul banget, kita diarahkan untuk fokus ke Pak Kiai Eman. Karena Pak Kiai Eman itu punya saham 50% di VTube. Kita harus percaya sama siapa? Apakah Wilbert Karimun masih bisa dipercaya? Harap tenang teman-teman. Video MEBS ini bukan dihapus, melainkan hanya di-private atau tidak dimunculkan. Tujuannya yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari para haters. Pas iseng-iseng cek channel MEBS, ternyata benar sudah mulai bersih-bersih mereka. Dapat info kalau seluruh manajemen VTube dan antek-anteknya akan mati dicekek malaikat Israel secepatnya. Waduh, ngeri banget coy. Segitu genting dan dahsyatkah kasus VTube ini sampai-sampai malaikat Israel turun tangan ke dunia? Hah, muncullah beberapa kesimpulan. Ada manusia yang paham dan sadar dan dengan tega dia mengambil uang dari APK VTube. Manusia kurang berwawasan, biasanya orang yang gampang percaya dan kurang pengetahuan dan kolot.
yang menjadi korban pihak nomor 1. Kemarin pas Picup lagi main tenis, ada sang leader area. Dia paham Picup mau kolaps. Maka dia langsung cuci tangan. Lumayan sudah balik modal dan sedikit untung. Apapun alibi dan alasannya, tetap Picup itu sudah scam dan gak akan bisa on. Yang merasa tertipu silahkan bikin komunitas seperti Mayoni yang sudah melaporkan ke Bareskrim. Picup itu sudah scam woi. Anehnya sampai saat ini sudah lebih dari setahun masih ada aja member yang halu. Jadi sering mikir sebegitu mudahnyakah menipu sebagian orang di negara plus 62 ini? Sehingga dalam asumsi saya wajar jika Indonesia masih belum jadi negara maju. Karena mungkin salah satu faktornya yaitu pemikiran SDM kita belum bisa diajak maju. Masih mudah ditipu. Buktinya Picup laris manis di Indonesia, tetapi tidak laku di Malaysia. Mungkin orang Malaysia cerdas-cerdas, tanpa dikasih tahu itu money game, mereka sudah paham. Nah, di sini di Indonesia, udah dikasih tahu money game, masih ngeyel aja karena otaknya belum pada nyampe. Dan juga karena mereka lebih percaya orang yang membodohi daripada orang yang menyadarkan. Emang sungguh terlalu parah emang. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Saling berbagi, saling bergandengan tangan, itulah akan menjadi indah. Artinya jangan saling mengecilkan di antara kita semua. Karena kita sama-sama makhluk Tuhan yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. So, bangunlah dari keterpurukan di masa sulit ini. Karena untuk meraih kesuksesan harus melewati tantangan, rintangan, pahit getir yang siap kita hadapi. Bisnis selalu datang dari teman, bukan dari musuh. Maka dari itu, perbanyaklah berteman dan silaturahmi dengan siapa aja. Kemesraan, persahabatan adalah awal kesuksesanmu nantinya. Waktu adalah perkara yang paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Tetapi terkadang kau melihatnya paling mudah engkau menyia-nyiakannya. Jangan pernah berhenti saat kau terjatuh. Bangkitlah dan teruslah melangkah. Tersenyumlah pada orang yang menghinamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu, karena mereka akan bekerja untukmu suatu saat nanti. Yakinlah. Lambat berpikir, lambat mengambil keputusan, maka Anda akan kehilangan peluang. Karena yakinlah, peluang itu tidak akan selalu datang berulang-ulang. Orang-orang sukses berpikir cepat, dan mereka cepat dalam mengambil keputusan dan segera bertindak. Orang kaya diberi ujian kekayaan, sedangkan orang miskin diberi ujian kemiskinan. Orang miskin yang diberi ujian kekayaan, dia pasti berubah menjadi kaya, otomatis. Lalu, apa sih ujian kekayaan? Ujian kekayaan adalah menyisihkan hartanya seberapapun itu untuk bisnis dan aset dunia dan akhirat. Waktu muda adalah waktu untuk mempertaruhkan dan memperjuangkan apapun hal baik untuk masa tua yang sejahtera, termasuk kesehatan dan keberhasilan, dan memiliki aset yang bisa bekerja untuk hari tua kita. Karena masih banyak waktu untuk mengulang semuanya. Yato. Sekian rangkuman update Picup kali ini, semoga berguna dan mencerahkan. Sampai jumpa lagi di next video. See you.